Good morning keluarga SIB Port Dickson. Shalom. Kita sudah masuk ke bulan yang baru pada tahun ini, iaitu bulan Ogos. Segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus yang begitu setia menyertai kita melewati setiap hari. Malah sepanjang bulan lepas dan bulan-bulan sebelum ini, Tuhan begitu setia dan baik memampukan kita untuk melewati hari lepas hari dengan begitu sukacita dan damai dalam Dia. Kita juga sangat puji Tuhan dan bersyukur kerana kita dapat datang bersama-sama dalam talian beribadah bersama-sama pada pagi Ahad ini. Mari saya bawa kita dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapa Tuhan yang begitu setia, yang begitu mengasihi kami. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya. Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu kerana ada kesempatan yang begitu indah pada pagi ini. Kami keluarga SIB Port Dickson dapat bertemu secara online untuk beribadah bersama-sama dengan satu tujuan, iaitu mencari wajah Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami isytiharkan kuasa firman-Mu yang hidup akan menjamah setiap kami, akan membawa kami untuk mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Kami berdoa agar Tuhan satu-satunya yang bertakhta di sepanjang ibadah kami pada pagi ini. Roh Kudus, kami izinkan Engkau untuk bebas berperkara dalam hidup kami. Engkaulah Guru Agung kami, membawa kami untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amen. Hai, Shalom semuanya. Puji Tuhan kita dapat bersama lagi pada pagi hari ini untuk ibadah online kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian kita, itu Tuhan Yesus baik. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari nyatakan, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik,
baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita teruskan ke nyanyian penyembahan kita untuk Bapa. Indah hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tak pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau kagumi.
Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan SIB Port Dickson. Saya bersyukur kita dapat bersama pada pagi hari ini. Oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan, kita dapat bersama. Pagi hari ini kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Roma, kitab sepanjang tahun kita. Mari kita melihat kitab Roma pasal yang ke-12, ayat ke-3 hingga ayat yang ke-8. Mari kita membuka dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 hingga ayat yang ke-8. Di sini ayat 3 berbunyi, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berfikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pagi hari ini. Kami dapat Bapa diam di hadirat-Mu untuk mendengar firman-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Kami rindu agar Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk belajar dan mengerti firman-Mu. Berbicaralah kepada hidup kami, supaya kami diberi hidup kembali oleh Roh Allah. Dan pakailah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini, supaya hamba menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk mendengar. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami rindu dijamah dan kami rindu dilawat oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Baik saudara, puji Tuhan atas firman Tuhan yang kita baru baca bersama. Dan saya akan mengambil tema dari firman Tuhan yang kita bersama, saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Nah, di sana kita dapat melihat daripada firman Tuhan teks tadi, ayat 3 hingga ayat yang ke-8 berbicara mengenai tubuh sebagai satu tubuh Kristus. Dan di sana yang dibicarakan adalah mengenai karunia. Karunia-karunia setiap kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin membawa kita untuk belajar bersama, yaitu saling memerlukan sebagai satu tubuh. Mari kita lihat bagaimanakah kita saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Bagaimanakah kita saling memerlukan sebagai tubuh Kristus? Yang pertama, setiap kita mempunyai karunia. Setiap kita mempunyai karunia. Kita lihat ayat yang ketiga di sana. Mari kita lihat bersama ayat ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ini adalah Paulus berbicara kepada jemaat di Roma tentang bahwa Tuhan telah memberikan dia kasih karunia Allah. Diberikan karunia-karunia yang daripada Tuhan.
Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, maksudnya di antara kita, setiap kita yang ada pada pagi hari ini, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Dia katakan di sini, janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Nanti kita akan masuk. Tetapi hendaklah kamu berfikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dalam bagian ini kita dapat lihat dengan jelas bahwa dalam ayat 3 ini memberitahu kita bahwa Paulus sedang memberitahu kepada jemaat di Korintus, jemaat di Roma, supaya mereka tahu bahwa setiap orang, setiap kita telah diberikan oleh Tuhan karunia. Dan karunia ini adalah karunia-karunia yang berbeda-beda, yang berbeza-beza setiap satu dengan yang lain. Dan Paulus ingin memberitahu kepada jemaat di Roma supaya mereka tahu bahwa setiap orang memiliki karunia. Dan pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Tuhan memberikan karunia kepada kita. Dan karunia-karunia ini Tuhan berikan kepada setiap orang supaya setiap orang yang memiliki Kristus dapat menggunakan karunia ini, kemampuan ini untuk melayani dia, untuk melayani sesama di dalam gereja. Kegunaan karunia ini adalah untuk melayani sesama, untuk melengkapi sesama, dan untuk membangun pekerjaan Tuhan semasa kita di bumi ini. Nah, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi, apabila kita melihat di sini, setiap kita punya karunia. Di sini berbicara bahwa Paulus ingin memberitahu kepada jemaat yang ada di Roma bahwa setiap orang percaya memiliki karunia. Dan oleh itu sebabnya ayat 3 tadi berbicara, janganlah kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya, tapi berfikirlah sedemikian rupa. Maksudnya di sini Paulus ingin menasihati jemaat di Roma supaya yang memiliki karunia yang ada, supaya mereka tidak menyombongkan diri, tidak bermegah atas karunia dia yang ada pada dia. Janganlah kita ada karunia yang ada pada kita, sehingga karunia itu kita banggakan. Oh, saya ada karunia yang lebih hebat. Kamu tidak ada karunia yang seperti ini. Contohnya seperti kalau berbicara mengenai karunia, ini lebih banyak di Korintus. Karena di Korintus Paulus juga membahas tentang karunia-karunia sehingga menjadi masalah besar di Korintus. Dan dalam bahagian ini, dalam kitab Roma ini, Paulus ingin memberitahu dan menasihati jemaat di Roma supaya setiap orang yang telah memiliki karunia ini, yang adalah anugerah Tuhan buat setiap kita, supaya kita tahu bahwa apa yang Tuhan beri kepada kita bukan untuk kita sendiri. Dia mau supaya karunia yang diberikan Tuhan ini, kemampuan atau kebolehan yang Tuhan beri kepada kita ini, bukan untuk kita memegahkan diri, bukan untuk kita menyombongkan diri. Tetapi karunia yang Tuhan beri ini adalah untuk membangun, untuk mendorong, untuk menguatkan dan menyempurnakan satu dengan lain sebagai satu tubuh di dalam Tuhan kita Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita. Di sini adalah nasihat firman Tuhan ini adalah secara praktis pada waktu ini, pada ketika ini. Kita yang ada di dalam gereja, saya sangat percaya kita tidak lari daripada melihat dan membuat satu penilaian. Wow, si anu ini ada karunia ini, si anu itu ada karunia ini, si anu itu ada kebolehan ini, si anu itu ada ini. Dan kadang-kadang secara tidak langsung kadang-kadang kita sepertinya menilai, membanding, dan membuat hal-hal amsusi yang andaian yang kurang enak atau yang kurang baik di antara satu dengan lain, sehingga terjadi pembandingan di antara kita bahwa oh, karunia dia lebih hebat tapi karunia saya tidak lebih hebat. Apa yang saya nak bagi tahu di sini adalah setiap kita memiliki karunia. Dan karunia ini diberikan oleh Tuhan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan iman kita, sesuai dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh ada rasa
cemburu, ada rasa tidak senang hati dengan yang lain. Karena setiap karunia yang diberikan Tuhan kepada kita mempunyai nilai yang sangat penting, mempunyai tujuan yang sangat penting untuk gereja. Tidak kira apapun karunia itu, tetapi Tuhan, apa yang saya bawa kita pada pagi hari ini, karunia itu sangat penting untuk gereja, untuk membangun tubuh Kristus. Dia mau kita menggunakannya tanpa kita merasa seperti kecil, merasa lebih besar. Itu sebabnya dia katakan, janganlah engkau memikirkan hal-hal yang lebih besar, lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Tetapi, marilah kita berpikir sedemikian rupa. Maksudnya, Paulus menasihatkan kita yang punya karunia supaya kita senantiasa merendahkan diri. Dengan menghormati satu dengan lain, menghargai satu dengan lain. Dengan karunia yang berbeda-beda ini, kita saling melengkapi. Itulah sebabnya tema saya pada pagi hari ini adalah saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Kita saling memerlukan. Nah, pada pagi hari ini, saya mau kita mengerti bahwa karunia yang Tuhan beri kepada kita bukanlah untuk kita menyombongkan diri. Bukan untuk kita memegahkan diri. Sampai ada orang kata begini. Ini di dalam gereja ini. Kalau tiada saya, ini gereja tidak ada apa-apa, bah. Kalau bukan saya, ini gereja tidak bertumbuh. Kalau bukan saya, tidak ada pelayanan ini. Kalau bukan saya, ini gereja tidaklah maju seperti ini. Saudara, hati-hati. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Tuhan, firman Tuhan ini ingin memberi kita satu kesegaran baru. Siapapun kita, apapun karunia yang ada pada kita, ingatlah karunia yang Tuhan beri kepada kita. Bukan untuk kita menyombongkan diri, bukan untuk kita memegahkan diri, bukan untuk kita merasa lebih baik daripada yang lain. Tapi karunia yang Tuhan beri kepada kita ini adalah untuk membangun tubuh Kristus, yaitu membangun sesama kita, supaya gereja Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan dapat berkembang, dapat bertumbuh di gereja di mana kita beribadah. Saya rindu supaya kita memahami. Janganlah kita merasa kecil hati, merasa terpinggir bagi kita mungkin yang tidak kelihatan iman, karunia kita sangat hebat dan dahsyat. Tidak ada bedanya buat semua kita. Karena setiap kita berfungsi dengan tujuannya masing-masing. Saya akan masuk lebih jauh lagi nanti di bagian yang kedua. Karena saya ingin membawa kita, setiap jemaat Tuhan mengerti bahwa kita ini saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Setiap karunia yang Tuhan beri adalah untuk membangun kita, untuk melengkapi kita, dan melebarkan pekerjaan Tuhan, melebarkan kasih Tuhan di antara sesama kita. Jadi saya berdoa supaya setiap kita yang ada karunia yang telah Tuhan beri, gunakanlah karunia itu. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk membanding, tetapi gunakanlah karunia yang Tuhan beri itu untuk membangun gereja Tuhan, membangun pekerjaan Tuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan melalui karunia yang telah Tuhan beri kepada saudara. Yang kedua, yang kita akan pelajari bersama pada pagi hari ini, yaitu sebab setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Sebab setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Nah, tema kita adalah saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Dan bagian yang kedua adalah sebab setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Mari kita lihat ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8. Kita lihat ayat ini. Di sini ayat 4 berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 4 ini sudah jelas saudara, bahwa kita mempunyai satu tubuh tetapi punya banyak anggota. Dan anggota itu mempunyai tugas yang tidak sama satu dengan lain. Nanti kita lebih lanjut. Demikian juga kita, walaupun banyak, ya, sebagai jemaat Tuhan, kita banyak di dalam gereja. Tapi kita adalah tubuh Tuhan. Adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita adalah anggota
seorang terhadap yang lain. Kita tidak terpisah karena kita satu tubuh. Saya akan memberi satu contoh nanti. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia kita untuk bernubuat, lakukanlah karunia itu. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jemaat Tuhan, bagian kedua, tema kita saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Bagian kedua adalah kita, sebab setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Mari saya ambil satu contoh, yaitu kereta. Kamu tahu kereta? Adakah itu kancil? Adakah itu Maybe? Apakah itu kereta Vios, Toyota? Adakah itu Mercedes? Adakah itu Ferrari, BMW, Volvo, Nissan? Semua kereta lah. Apapun jenis kereta itu, apapun model dia, kereta. Saya ambil contoh. Nah, satu kereta yang baru dibeli. Contoh kereta Ferrari. Wow. Mungkin kita ada yang letak di kereta kita, di dashboard kereta kita, letak kereta Ferrari sebagai satu kerinduan kita, azam kita mau memiliki kereta itu, atau sebagai satu mungkin kerinduan kita, kita minat dengan kereta ini. Nah, saudara, saya ingin bawa kita melihat contoh ini. Kereta Ferrari yang baru kita beli. Kita letakkan kereta itu di kapos ataupun di parking kereta itu, dan saya ingin memberitahu kita contoh mengenai setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Poin yang kedua, sebab setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Saya ingin beritahu kita di sini. Nah, saya ingin bagi tahu kita dalam Ferrari itu, kereta Ferrari yang baru itu, dia memiliki engine dan dia memiliki bateri, dia memiliki spark plug. Dia memiliki kabel-kabel. Dia memiliki body, badan seluruhnya. Dia memiliki tayar. Dia memiliki brake. Dia memiliki banyak. Untuk satu kereta yang lengkap, dia memiliki banyak hal di dalamnya untuk melengkapkan dia sebagai sebuah kereta yang boleh digunakan. Nah, tapi saya nak bagi tahu kita, kereta Ferrari yang baru itu, kita tidak boleh hanya menunjukkan, wow, tengoklah engine dia ini. Wow, dia punya engine ini 8.000 kuda. Engine dia sangat luar biasa. Tapi kalau itu Ferrari membanggakan, wah tengok dia orang cakap saya punya engine ini sangat luar biasa, 8.000. Wah, kuda dia punya kuasa. Tapi ingat, kalau itu engine saya ada, tiada bateri, walaupun bateri itu kecil saja, kalau tiada bateri, tidak boleh start itu kereta Ferrari itu, tidak berfungsi dia. Kalau tidak ada kabel yang connect untuk spark itu ke dalam engine dia, itu kereta pun tidak boleh start, walaupun dia kereta yang canggih, engine yang besar, yang punya kuasa yang luar biasa. Nah, saya ingin memberitahu kita di sini bahwa apa yang saya nak bagi tahu kita, sebagai satu tubuh, kita memerlukan satu di antara lain sebagai jemaat Tuhan. Ia adalah seperti yang saya gambarkan tadi. Firman Tuhan berbicara kepada kita, sebab setiap kita memiliki karunia, mempunyai karunia dan peranan yang berbeza. Sebab setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Saya ingin membawa kita tahu bahwa setiap karunia mempunyai peranan yang berbeza. Peranan dia berbeza. Peranan-peranan dia tidak sama. Tapi dia haruslah setiap peranan itu menghormati satu dengan lain. Ya, haruslah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Sebab ini sangat perlu di dalam kita melaksanakan apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus melakukannya dengan sebaik mungkin. Nah, saudara yang dikasihi, kita
sebagai satu tubuh, kita harus merasakan saling memerlukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Sebab walaupun kita memiliki karunia yang berbeza, tetapi karunia-karunia yang berbeza itu mempunyai tujuan yang sangat indah di antara satu dengan lain untuk melengkapi kita sebagai tubuh Kristus. Dalam bagian ini, saya ingin membawa kita untuk menghormati, menghargai, dan menerima satu dengan lain. Supaya dengan cara demikian, karena firman Tuhan ini mengajar kita untuk menerima perbezaan, menerima karunia yang berbeda, supaya kita tahu bahwa kita ini saling memerlukan. Seperti saya katakan tadi, kalau itu Injil pelari saja membanggakan diri, dia tidak kisah itu tayar, dia tidak kisah itu bateri, dia tidak kisah itu spark yang ada, dia katakan dia sendiri boleh. Bolehkah kereta pelari itu berjalan? Jemaat Tuhan, saya rasa tak boleh. Dia tak boleh berfungsi. Dia perlukan semua part-part yang lain. Sama dengan kita, saudara. Kita tidak boleh berjalan. Kita sebagai satu tubuh Kristus tidak boleh berjalan dengan baik, dengan sempurna sebagai satu tubuh Kristus kalau kita tidak menerima satu dengan lain di dalam anggota, di dalam tubuh Kristus. Saya rindu, saudara, pada pagi hari ini marilah kita memikirkan bahwa kita ini adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita sangat memerlukan satu dengan lain. Amin, saudara. Amin. Nah, bagian yang ketiga yang saya ingin jelaskan kepada kita, sebab setiap karunia adalah untuk membangun dan untuk menguatkan tubuh Kristus. Sebab setiap karunia adalah untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Setiap karunia yang ada pada kita, yang telah diberikan Tuhan kepada kita, tujuan dia adalah membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Sehingga gereja itu dapat bertumbuh, sehingga kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan di gereja itu. Mari kita lihat ayat yang keempat hingga ayat yang ke-8 sekali lagi. Karena di dalam bagian ini menjelaskan bahwa setiap karunia itu tujuan dia adalah untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dalam bahagian yang ketiga ini, tema kita saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Memberitahu kita bahwa setiap karunia adalah untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Sebab setiap karunia adalah untuk membangun dan menguatkan tubuh Kristus. Kita lihat di sana tadi ayat ini, bahwa contohnya ayat yang ke-6 saya bawa kita. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Nah, dikatakan di sini, saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Di dalam gereja, jika kita ada karunia untuk bernubuat, bagaimanakah karunia itu membangun dan menguatkan kita? Nah, apabila ada orang ada karunia bernubuat,
Tuhan memberikan dia karunia. Dan karunia itu Tuhan berikan kepada dia. Dan orang ini dapat bernubuat. Maksudnya bercakap, saudara, saya mendengar dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Saudara, Tuhan rindu supaya saudara kembali kepada dia. Tuhan rindu supaya saudara meninggalkan perbuatan-perbuatan yang saudara sedang lakukan sekarang ini. Tuhan berbicara kepada saudara bahwa saudara harus meninggalkan dosa ini karena Tuhan mengasihi saudara. Nah, saudara, orang yang ada karunia nubuat, dia akan menasihati supaya saudara kembali kepada Tuhan. Dan pada waktu saudara mendengar nasihat dia, pada waktu saudara mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kita ini, kita merasa dibangunkan, kita merasa dipulihkan, kita merasa dikuatkan kembali. Dan inilah karunia bernubuat. Karunia untuk menubuat satu dengan lain. Nah, inilah kegunaannya. Dan karunia ini menolong orang yang kita sedang cakap. Sehingga dia, wow, tidak sangka ada pula Tuhan pakai untuk bercakap tentang diri saya. Saya tidak pernah sangka ada Tuhan sedang berbicara kepada saya melalui orang lain. Orang itu tahu sangat pasti. Saudara saya sangat tahu tentang saya. Tapi dia tidak tahu apa yang saya sedang buat. Bagaimana hidup saya. Tapi Tuhan berbicara kepada dia. Karena dia memiliki karunia nubuat. Sehingga dia boleh bercakap kepada saudara apa yang Tuhan mau berbicara kepada saudara. Sehingga melalui nubuat dia, saudara dikuatkan, saudara dibangunkan. Saudara, inilah perlunya. Ini gambaran bahwa sebagai sebuah gereja, kita memerlukan satu dengan lain. Sebagai tubuh Kristus, kita memerlukan satu dengan lain. Karena setiap karunia itu, kemampuan yang kita ada, bukan untuk kita meninggikan diri, bukan kita untuk menyombongkan diri, tapi setiap karunia itu Tuhan beri kepada saudara, supaya saudara dapat memakainya untuk membangun teman-teman, membangun kawan-kawan kita yang lain. Karena Tuhan memberi itu, supaya gunanya untuk membangun dan menguatkan gereja Tuhan. Kita lihat yang seterusnya ayat 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah, jika karunia kita melayani maksudnya menolong orang, serve, melayani. Layanilah dengan iman yang ada pada kita. Layanilah dengan sepenuh hati kita. Melayani orang yang susah, melayani orang yang memerlukan pertolongan. Layanilah dengan iman yang telah Tuhan beri kepada kita. Tidak semua orang ada karunia melayani. Ada orang sukar untuk melayani. Tapi ada orang yang sangat suka melayani. Dia suka menolong orang-orang yang susah. Dia suka untuk memberi tumpangan kepada orang-orang yang mengalami kekurangan dan sebagainya. Karena dia ada karunia melayani. Dan apabila orang ini melakukan, apabila saudara ada karunia melayani dan Anda melakukannya, pastilah teman saudara, pastilah kawan saudara merasa sangat dikuatkan. Di saat COVID-19 ini melanda ramai orang, termasuk jemaat kita sesama. Apabila kita menggunakan karunia melayani ini, saudara ada karunia melayani dan saudara melawat dan melayani sesama kita yang dalam kekurangan atau dalam keperluan, dalam sebagainya. Saudara tahukah kehadiran saudara akan menguatkan, akan meneguhkan imannya, akan menopang dia. Wah, dia akan rasakan seperti Tuhan hadir dalam hidupnya. Karena memang karunia yang melayani itu dari Tuhan. Dan Tuhan mau menggunakan saudara untuk menguatkan saudara kita yang lemah. Wow. Betapa indah. Apabila kita menggunakan karunia kita itu. Yang melayani itu. Untuk melayani mereka yang dalam keperluan. Saya sangat percaya mereka akan dibangun. Mereka akan dikuatkan. Mereka akan, saudara, dipulihkan iman mereka. Mereka akan melihat Tuhan. Dan mereka akan memuji Tuhan sekali lagi. Karena Tuhan memperhatikan hidup mereka. Yang seterusnya. Ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Nah, saudara, ada orang Tuhan berikan dia karunia menasihati. Karunia yang dimana orang ini punya hati yang besar. Kemampuan yang besar untuk melihat orang lain, kesusahan orang lain. Dia boleh menasihati mereka yang dalam stres, dalam kekecewaan, dalam dilema, dalam tekanan yang kuat dalam diri dia. Dan apabila
saudara ada karunia menasihati, datang kepada dia dan menasihati dia supaya dia dipulihkan, supaya dia dapat jalan keluar, dia dapat jalan penerobosan dalam diri dia. Saya pasti orang jemaat itu, teman kita itu akan rasa sangat tertolong. Dia pasti akan dibangkitkan apabila saudara katakan, saudara, tahukah Tuhan mengasihi saudara? Di saat saudara seperti ini, Tuhan sedang memperhatikan saudara. Tuhan sedang menolong saudara untuk menghadapi keadaan ini. Contohnya saya ingin bagi tahu saudara, bagaimana Yusuf pada waktu saudara-saudaranya sudah rasa stres, rasa tertekan karena bapak mereka Yakub mati, dan mereka rasa stres karena mereka pasti, dia katakan Yusuf pasti membalas dendam dan dia akan membunuh kita, menangkap kita dan menganiaya kita dan sebagainya. Tapi tahukah saudara, Yusuf katakan, tidak saudaraku, aku tidak akan melakukan hal itu. Saudara mungkin saudara dianiaya, saudara mungkin mengalami tekanan, saudara mungkin mengalami satu dilema yang sukar dalam hidup saudara, dan ada orang datang memberitahu saudara bahwa Tuhan, keadaan saudara, Tuhan ingin menolong saudara dalam menghadapi ini. Dan saudara yang mempunyai karunia untuk menasihati dia supaya memiliki pikiran yang jelas, memiliki jalan yang betul, sehingga dia merasa wow, Tuhan sedang membuka jalan dalam hidupan dia, sehingga dia tidak lagi buntu dalam hidupnya. Dia merasa Tuhan hadir dalam hidupnya dalam menghadapi tekanan, stres, kekecewaan yang dihadapi. Saudara yang dikasihi, jika kita ada karunia untuk menasihati, gunakanlah. Tuhan beri itu supaya saudara guna untuk menolong saudara-saudara kita. Pada saat ini ada ramai saudara-saudara kita yang dalam tekanan, dalam dilema, dalam stres. Ini waktunya bagi Anda yang punya karunia untuk menasihati mereka, supaya mereka mengalami nasihat yang daripada Tuhan, yang telah Tuhan beri kepada saudara, supaya saudara dapat menasihati mereka, supaya mereka dapat kembali kepada Tuhan dan dapat melihat kekuatan Tuhan, memberi kekuatan baru kepada saudara. Haleluya. Dan seterusnya ayat yang ke-8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Seterusnya, kalau kita ada karunia kemurahan, maksudnya membagi-bagi sesuatu, ini adalah mengenai orang yang punya karunia yang ada kemurahan hati. Jadi kalau kita ada karunia yang bermurah hati, lakukanlah dengan hati yang ikhlas. Firman Tuhan ini jelas, saudara. Maksudnya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, karena kita ada karunia kemurahan hati, berilah tanpa kita menuntut balasan, tanpa kita meminta pujian ataupun thank you kepada orang lain yang kita beri. Walaupun sebenarnya itu perlu, tetapi kadang-kadang apabila kita memberikan pertolongan kepada orang lain, kita tidak, orang yang memiliki karunia kemurahan ini, dia tidak menuntut untuk orang say thank you, menuntut untuk orang berikan dia balasan. Karena bagi dia untuk memberi itu adalah sesuatu karunia dia. Dia sangat senang untuk memberi. Dia sangat senang untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Karena itu adalah karunia yang Tuhan beri kepada dia. Tidak ramai orang yang suka memberi, saudara. Dia memberi ini bukan soal dia kaya, bukan soal dia banyak harta, bukan soal dia banyak kelebihan, tidak. Orang yang suka memberi ini adalah orang yang senantiasa prihatin dengan keperluan orang lain. Apabila dia ada sedikit lebih pun dia akan beri. Karena dia memiliki karunia yang memberi, yaitu karunia kemurahan. Saudara, inilah yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Karunia yang kita ada, setiap kita punya berbeda karunia. Tapi karunia-karunia yang ada ini, Tuhan mau kita guna supaya digunakan untuk melengkapi, untuk membangun dan menguatkan satu dengan lain. Gunakannya. Karena Tuhan beri itu, kemampuan itu untuk Anda. Hanya Anda yang ada karunia itu. Setiap kita tidak sama karunia. Percayalah bahwa karunia itu sangat penting dalam
tubuh Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Itu sangat penting. Walaupun tidak kelihatan, walaupun mungkin tidak besar, tidak seperti tadi saya katakan, seperti Ferrari tadi, engine dia yang 8.000 cc. Tetapi walaupun mungkin karunia ada hanya bateri itu saja kecil. Tapi tahukah ia berfungsi menghidupkan engine Ferrari yang besar tadi? Saudara, itu sangat perlu untuk kita mengerti. Ayat yang seterusnya, ayat 8 tadi yang terakhir di sini. Siapa yang memberi pinjaman, hendaklah yang melakukannya dengan rajin. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Di sini kalau kita diberi karunia untuk menjadi pemimpin, memimpin orang lain, lakukanlah dengan rajin. Lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah dengan tulus. Karena Tuhan memberikan kamu karunia memimpin. Tidak semua orang ada karunia memimpin, saudara. Tapi kalau saudara ada karunia memimpin, lakukanlah dengan tekun, lakukanlah dengan rajin. Karena karunia itu Tuhan beri kepada saudara. Karena untuk memimpin teman-teman kita yang lain. Karena ada banyak orang tidak boleh mungkin mobilize, mengorganisasi, melakukan sesuatu. Tetapi saudara memiliki kepemimpinan itu. Tuhan memberi Anda roh kepemimpinan itu. Karunia kepemimpinan itu. Dia memberi saudara, gunakannya. Bukan untuk menunjuk bahwa Anda lebih baik daripada yang lain. Saya sudah bagi tahu tadi bahwa setiap karunia adalah untuk membangun tubuh Kristus. Kita saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Kalau kamu ada karunia memimpin, pimpin. Supaya memimpin kita untuk melengkapi satu dengan lain. Sehingga tubuh itu dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, kalau kita ada karunia kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita, dengan bergembira melakukannya. Nah, saudara, kita dapat melihat di sini pada pagi hari ini karunia yang Tuhan beri kepada kita adalah supaya karunia ini kita gunakan untuk membangun, untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Pada pagi hari ini, firman Tuhan ini ingin menolong kita, mengajar kita, supaya kita saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Saling memerlukan sebagai tubuh Kristus. Penerapan pada pagi hari ini, Tuhan rindu kepada setiap kita, supaya memiliki rasa perlu di antara satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Sekali lagi, Tuhan rindu kepada setiap kita yang mempunyai karunia ini, supaya memiliki rasa perlu di antara satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Mari saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berbeda karunia. Tapi karunia itu datang daripada Tuhan karena anugerah dan kasih Tuhan. Mari saudara, marilah kita menggunakan karunia itu bagi tujuan dan kehendak yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup saudara untuk membangun dan menguatkan gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajar kami bahwa kami ini adalah umat-Mu. Kami memerlukan satu sama lain sebagai tubuh Kristus. Tuhan, ajar kami, setiap pribadi kami yang punya karunia masing-masing, supaya kami menggunakannya, supaya kami, Tuhan, melakukan karunia ini tanpa ada rasa kesombongan, tapi kami melakukannya untuk membangun dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa untuk mengingatkan kami bahwa karunia yang ada pada kami ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin.